Nah, kemudian siapa saja yang layak melakukan muraqabatullah? Sebenarnya ya, semua makhluk ya selain Allah itu memang harus merasa diawasi oleh Allah karena Allah adalah penciptanya. Ya, eh, makanya Allah berfirman ya bahwasanya petir saja itu bertasbih ya. Kan ada tuh dalam Al-Qur'an Allah berfirman, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir saja itu bertasbih memuji Allah, dan juga malaikat juga bertasbih karena takut kepada Allah ya. Jadi malaikat yang tidak ada dosa saja merasa diawasi oleh Allah, juga semua burung-burung ya, burung-burung, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu semua bertasbih kepada Allah. Kan Allah berfirman yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Kemudian eh, siapa saja yang melakukan muraqabatullah, yaitu orang yang berdosa maupun tidak. Orang yang berdosa tentu ketika dia menyadari dosanya pada Allah kan, maka dia pantas untuk melakukan muraqabatullah. Yang tidak berdosa pun harus melakukan muraqabatullah karena dia tidak ada jaminan selamat dari berbuat dosa ya. Semua orang pasti ada dosanya kecuali anak kecil yang belum balik ya, atau orang gila, atau orang yang sedang tidur, yang belum terbangun. Nah, kemudian orang-orang yang mukallaf dan bukan mukallaf ya. Jadi kita yang sudah mukallaf ini ya sudah dibebankan oleh Allah terhadap kewajiban-kewajiban syariat, maka kita harus merasa diawasi oleh Allah, selalu kita jaga kewajiban-kewajiban kita agar bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada yang bolong ya. Kemudian yang bukan mukallaf bisa juga ya, bisa anak-anak dia belum balik tapi dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Misalnya ketemu uang di jalan ya, anak kecil tuh sudah bisa kita ajarkan kalau ketemu uang di jalan uh, coba kembalikan kepada pemiliknya, atau kita ajarkan juga, oh, Allah itu melihat kita, kalau kita jahat sama orang ya, mengganggu orang, uh, maka Allah akan membantu orang itu, Allah akan menolong orang itu. Jadinya kita nanti yang bisa celaka karena Allah membela orang itu ya. Jadi siapa saja yang melakukan muraqabatullah, maka semua makhluk boleh melakukan muraqabatullah. Kemudian muraqabatullah ini dia ada pada keadaan kita bersendirian ya, dan juga di keramaian. Nah, kalau kita bersendirian, kita melakukan amal solih ya, memperbanyak amal solih, karena sebaik-baik amal itu yang orang lain nggak tahu, dan kemudian kita pun tidak ujub dan tidak takabur dengan amal kita ya. Kalau takabur itu kita perlu orang lain, tapi kalau ujub kita ini ya, kagum pada diri sendiri. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika kita bersendirian itu memperbanyak amal solih, meninggalkan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, karena ada juga, karena kita sudah diperingatkan agar jangan di depan manusia tidak melakukan dosa, tapi di saat bersendirian melakukan dosa-dosa kecil dan besar ya. Tentunya kita harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di keramaian kita harus menjaga niat supaya kita tidak ria atau pamer dengan orang lain. Kemudian kita harus menjaga keikhlasan ya. Kok di keramaian itu kadang kita sudah berbuat baik tapi tidak dibalas dengan kebaikan. Maka disitulah kita belajar ikhlas, karena Allah melihat tuh hati kita. Allah melihat hati kita yang ikhlas. Selanjutnya, ketika kita sudah bermuraqabatullah ya, maka ada hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang pertama adalah ketika kita sibuk melakukan amal wajib dan amal sunnah. Nah, ini Allah sangat senang ketika kita melakukan amal wajib. Dan Allah mencintai hambanya yang melakukan amalan sunnah. Jadi adik-adik, alhamdulillah yang sudah melakukan amal wajib ini, kalian berlomba-lombalah melakukan amalan sunnah agar Allah mencintai kalian. Ya, banyak sekali sunnah-sunnah ya. Tersenyum pun sunnah ya, ada pahalanya. Ada sunnah-sunnah ini sangat-sangat mudah sebenarnya. Misalnya kayak tidur siang itu kan sunnah sebenarnya.
kemudian memakai sandal sebelah kanan duluan, ya tayamun ya, memakai baju sebelah kanan duluan, ya memakai celana sebelah kanan duluan, ya sampai hal-hal yang menurut kita itu mudah gitu ya, tapi terkadang lupa. Nah itu misalnya makan dengan tangan kanan itu sunnah. Kemudian membaca bismillah ketika makan, ya itu sunnah juga. Ya banyak sekali hal-hal yang sunnah itu bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis. Nah kemudian membaca Al-Quran, membaca hadis dan mengamalkannya, ini juga bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kenapa? Karena iman itu dia bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Nah ketika membaca Al-Quran itu kan satu huruf 10 pahala, 10 hasanah, ya 10 kebaikan. Berarti banyak sekali ya, kalau kita baca Al-Fatihah aja itu udah berapa ratus huruf di dalamnya. Berarti ada sekitar 1000-an kebaikan sudah kita buat. Nah, maka membaca Al-Quran itu betul-betul bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian hadis, ya membaca hadis itu juga membuat kita menambah ilmu kita agar bisa mendekat kepada Allah. Kemudian berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua ini adalah amal yang sangat-sangat besar sekali pahalanya. Ya, sampai ada seseorang yang dia telah membunuh, ya ceritanya dia telah membunuh seseorang wanita, ya kemudian dia ingin bertaubat, ya dia datang kepada seorang ulama dan bertanya bagaimana dia bertaubat. Kemudian ulama ini bertanya apakah wanita itu ada ibu, apa masih ada ibu dia. Oh iya masih. Akhirnya orang yang membunuh ini disuruh berbuat baik untuk ibunya karena sangat besar keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Jadi semoga itu bisa membuat dia bertaubat, ya menjadi taubatnya dia gitu, karena dia telah membunuh anak perempuan tersebut. Nah kemudian menolong sesama ini juga merupakan hal-hal yang berpahala, dan Allah mencintai orang yang menolong hambanya ya. Allahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Maka adik-adik, kok nanti ada yang pinjam ini ntar mau nelpon misalnya, ya bantu saudara kita. Atau mungkin ada yang hmm, tidak paham tentang tugas, maka kita jelaskan apa-apa yang kita pahami, sehingga dengan demikian kebaikan-kebaikan itu tersebar di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang selanjutnya adalah berdoa, ya berdoa dan berzikir dan bersalawat ya. Doa itu adalah otaknya ibadah ya, itu mendekatkan kita kepada Allah ya. Tidak ada hijab antara orang yang berdoa ya, itu langsung, tidak perlu kita berdoa pakai perantara ya, langsung bisa kita berdoa meminta kepada Allah. Ya tentunya kita harus menjaga makanan kita dari yang haram ya, karena untuk bisa dijabah doa kita, maka kita harus makan makanan yang halal ya, perut kita harus bersih dari yang haram. Kemudian kita harus berzikir dan memperbanyak sholawat, itu juga mendekatkan kita kepada Allah, karena ketika kita menyebut Allah itu, maka Allah pun menyebut kita ya. Misalnya Allah menyebut kita juga jannah misalnya, atau siapa namanya misalnya. Nah kemudian salawat ini juga akan menurunkan rahmat Allah ya, mengundang rahmat Allah ini salawat ini. Maka kadang kita bersalawat ya, tiba-tiba datang awan-awan besar gitu ya. Subhanallah, ini betul-betul salawat itu mengundang rahmat memang, dan mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah, ini bukan yang terakhir sebenarnya, masih banyak, tapi ini saja yang bisa saya rangkum ya. Yang terakhir ini berkata-kata baik, ya kata-kata baik itu adalah sedekah, dan kata-kata baik itu menjadi doa. Juga amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf ini ketika kita memberikan nasihat atau mengajak teman kita kepada kebaikan, sedangkan nahi mungkar adalah mencegah saudara kita melakukan hal yang buruk ya, yang membawa keburukan bagi dia dan bagi semua orang. Nah kemudian hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya yang pertama adalah melakukan hal-hal yang haram dan makruh. Nah inilah hal yang harus kita hindari, yaitu melakukan perkara yang haram. Apa saja misalnya, banyak ya perkara-perkara yang haram, maka kita disuruh belajar agama agar kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Nah kemudian dari yang makruh juga, makruh ini adalah perkara-perkara yang Allah benci.
tapi belum sampai ke haram ya, masih makruh, tidak disukai. Contohnya membuang-buang harta ya, berbicara yang tidak ada faedah itu termasuk yang makruh. Kemudian perkataan-perkataan yang buruk itu termasuk yang makruh, dibenci. Kemudian melakukan dosa-dosa besar misalnya. Ini juga merupakan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah yang harus kita bermuraqabah daripada perkara-perkara ini ya. Kemudian meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, adik-adik misalnya meninggalkan sholat 5 waktu ini kan tidak boleh ya. Satu sholat saja itu pahalanya sangat besar. Berarti kalau pahalanya besar itu dosanya besar juga kalau ditinggalkan. Kenapa? Karena ini wajib. Nah, karena dia wajib, maka kita harus menjaganya. Dan kalau misalnya kita terlewat waktunya, maka kita mengqadha ya. Kita ketika kita bangun, kita sholat terus walaupun waktunya itu sudah habis. Dan ketika kita ketiduran, maka ketika kita bangun, kita harus sholat terus ya. Karena sholat waktu itu sangat wajib dan sangat berat siksa bagi orang yang meninggalkannya ya. Kemudian melakukan syirik, memakai jimat, memakai susu, pergi ke dukun, ya, percaya tahyul dan khurafat, jampi-jampi ya. Nah, itu ada banyak sekali hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya ramalan bintang. Nah, itu juga termasuk kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, karena kita menjadi pesimis ya. Menjadi pesimis dari perlindungan Allah ya, kita masuk kepada perlindungan makhluknya ini, perlindungan syaitan ya, padahal itu dia menipu kita dan membuat kita akan susah ketika sakaratul maut ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus meninggalkan perkara-perkara ini. Yang terakhir adalah mencaci seorang muslim. Adik-adik, ketika kita mencaci seorang muslim ya, maka syaitan datang dan malaikat pergi ya, sebagaimana hadis yang telah ma'ruf ya, bahwasanya Abu Bakar pernah dicaci oleh seseorang, lalu Rasulullah tersenyum karena Abu Bakar tidak membalas. Tapi ketika Abu Bakar itu mau marah, Rasulullah pergi ya, sehingga Abu Bakar mengejar Rasulullah dan bertanya apa yang salahnya gitu kan. Dan Rasulullah berkata, tadi ketika kamu dicaci orang, malaikat datang mendoakanmu, maka aku tersenyum. Dan ketika kau ingin membalasnya, maka syaitan datang, malaikat pergi, maka aku pun pergi ya. Maka mencaci seorang muslim itu bisa menjauhkan kita ya dari pertolongan Allah ya. Kemudian ghibah juga. Ghibah ini menyebarkan aib, di mana ketika orang yang dia ghibah itu tidak ridho aibnya disebarkan, maka itulah ghibah ya. Zikru akhaka bima yakrahu ya, menyebutkan saudaramu apa-apa yang perkara dia benci. Nah, itu ghibah. Kemudian ghibah ini adalah sesuatu yang diharamkan juga ya. Kemudian namimah itu artinya mengadu domba. Nah, ini Allah tidak mau melihat orang yang mengadu domba di hari kiamat. Jadi Allah tidak bisa kita Allah tidak melihat kita, bagaimana Allah mengampuni kita ya kalau begitu. Nah, kemudian fitnah ini adalah menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, ini adalah dosa besar. Nah, yang terakhir adalah ini adalah hadis yang sangat bagus sekali ya untuk kita bisa muraqabatullah ya. Yang pertama adalah hadis tentang menjaga Allah. Kemudian ada lagi yang kedua tentang memohon pertolongan kepada Allah ya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu beliau bersabda, ya gulam, ini wa'allimuka kalimat, wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu memohon maka mohonlah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak.
Ketahuilah bahwa jika ada sekumpulan umat ya bersatu untuk memberi kamu manfaat, maka mereka tidak bisa memberikan kamu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Walau ijtama'u ala an yadurrak bisyai' lam yadurruk illa bisyai'. Ya, jadi kalau seandainya uh, mereka berkumpul untuk memberikan mudarat padamu, mereka tidak dapat memberi mudarat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu alaik, kecuali yang Allah telah tetapkan atasmu. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering tinta ya. Jadi telah kering lembaran-lembaran. Jadi adik-adik, ketika kita ini menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita ya. Kita menjaga batasan-batasan agama Allah ya, yang halal haram, yang baik dan buruk kita jaga. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, perkara-perkara syubhat, kita menjaga diri darinya, maka akan Allah berikan kita ismah ya. Ismah itu adalah kemampuan untuk terlindung dari perbuatan dosa dan perbuatan buruk. Nah, inilah yang dicari-cari oleh orang-orang solih ya, penjagaan Allah. Karena ketika Allah menjaga, maka tidak ada yang bisa menjerumuskan kita. Nah, adik-adik, kemudian ketika kita minta tolong juga, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ya. Jadi kalau apa-apa ke Allah dulu, walaupun nanti kalian mau minta tolong sama orang lain, tetap minta dulu ke Allah. Nanti Allah akan kasih jalannya, sama siapa kita akan dimudahkan jalannya. Ya, kemudian juga bagaimana suatu manfaat dan mudarat itu tidak bisa datang dan tidak bisa ditolak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitulah apa-apa yang telah Allah tetapkan pada takdir-takdirnya ya, pada catatan-catatan di lauh mahfuz. Ini saja mungkin adik-adik, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Allah. Saya mohon ampun, kepada adik-adik saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.